perbuatan melawan hukum, tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Abu Rizal Bakri bocorkan posisi Jokowi di Golkar. Pintu bagi Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar lewat Musyawarah Nasional sudah tertutup. Berdasarkan berkas pendaftaran bakal calon Ketua Umum yang diterima Panitia Munas, hanya Bahlil Lahadalia yang memenuhi syarat maju. Bahlil pun jadi calon tunggal dalam Munas Golkar yang diselenggarakan tanggal 20 hingga 21 Agustus 2024 di JCC Senayan. Namun, kata Adis, Jokowi punya peluang menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Menurut dia, Dewan Pembina akan diusulkan dalam Munas Golkar oleh Forum Munas dan Ketua Umum terpilih. Bahkan politikus Partai Golkar Ali Mohtar Ngabalin mengungkapkan sudah ada permintaan para kader di daerah agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar saat ini, Abu Rizal Bakri, meragukan Presiden Joko Widodo ingin menduduki posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Menurut pandangannya, Jokowi turun kasta apabila menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Menterinya tereliminasi, Megawati bergeming. Ex-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham RI Yasona Lauli mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pencopotannya dari Kabinet Indonesia Maju menjelang akhir masa jabatan pada Senin 19 Agustus 2024. Perlu diketahui, Megawati menjadi sosok yang merekomendasikan dirinya kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi jajaran menteri sejak 2014 atau periode pertama kepemimpinan Jokowi. Dalam hal ini, kader PDIP itu tak menyebutkan secara detail percakapannya dengan Megawati. Namun, ia menegaskan bahwa Megawati telah menerima keputusan dari Jokowi untuk menarik Yasona dari kursi Menkumham RI. Tak hanya Megawati, Yasona juga menyebut ia telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah dipercaya untuk menjadi menteri selama hampir 10 tahun. Mahfud MD sebut putusan MK bikin Bawaslu akan bonyok. Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyoroti jalan pesta demokrasi dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Ia khususnya mengkritik pencalonan dari Dharma Pangrekun dan Kunwardana. Mahfud menyayangkan adanya dugaan pencatutan identitas masyarakat secara diam-diam untuk mendukung pencalonan mereka. Hal ini seharusnya berakhir dengan batalnya pencalonan dari kedua sosok tersebut, alih-alih tetap melanjutkannya. Dalam hal ini, Mahfud juga menyatakan keprihatinannya terhadap Bawaslu. Ia mengatakan bahwa lembaga ini berada dalam posisi sulit untuk menangani kasus ini karena tak ada pihak yang berani turun memberikan sanksi tegas. Mahfud mengungkapkan, seharusnya kasus ini menjadi bahan introspeksi untuk Komisi Pemilihan Umum. Bisa maju tanpa berkoalisi, PDIP fix usung Anies. Melalui putusan nomor 60/PUU-22/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Untuk itu, PDIP kini bisa mengusung calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi, dan menurut Hashim, peluang menang lebih besar terletak pada Anies Baswedan. Pegiat media sosial Hashim Muhammad kemudian mempertanyakan sosok yang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Dalam hal ini, Dewan Pimpinan Pusat PDIP membuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan. PDIP menyinggung soal harapan agar Anies menjadi kader partai jika nantinya diusung. Harapan itu bukan tanpa alasan. Komarudin menuturkan partainya tak mau mengulang kembali pengalaman ditinggal oleh kader. Ganjar sesumbar sebut putusan MK jadi jalan kebangkitan PDIP. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut partainya mulai menghitung peluang untuk mengusung calonnya sendiri di sejumlah provinsi pada Pilkada 2024 usai MK memutuskan mengubah syarat pencalonan. Ganjar sendiri menekankan PDIP menghormati kerjasama antar parpol yang sudah terjalin sebagai wujud komitmen politik. Apabila nihil hal yang perlu ditinjau ulang, maka kemitraan jalan terus hingga penetapan calon. Menurut Ganjar, saat ini DPP PDIP lewat rapat maraton sedang merumuskan langkah politiknya di berbagai provinsi, menyikapi putusan MK sebelum dibukanya pendaftaran peserta Pilkada 2024. Ganjar juga memperkirakan gelaran pilkada serentak tahun ini bakal berlangsung meriah dengan terbukanya kemungkinan parpol-parpol di berbagai provinsi untuk mengusung calonnya sendiri.
termasuk partai-partai yang sebelum keputusan MK ini berharap pada kotak kosong. Bicara putusan MK, Dedi Yefri Sitorus hingga Ferdian Hutahian singgung keluarga Jokowi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat partai mengusung kandidat pada pilkada disambut positif elit tertentu, terutama dari PDIP. Bahkan Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus secara terbuka mengatakan bahwa ia bersyukur dapat kado dari MK setelah sebelumnya dibajak menjadi Mahkamah Keluarga. Menurut Dedi, saat ini MK kembali pada kewarasan. Di kesempatan yang berbeda, politikus PDIP Ferdinand Hutahian menyebut keputusan MK yang menetapkan batas usia minimal calon gubernur menjadi 30 tahun sebagai tamparan keras bagi upaya politik Presiden Jokowi dan keluarganya. Keputusan ini dianggap Ferdinand sebagai teguran penting dari semesta terhadap arah politik yang melibatkan keluarga Jokowi. Tangan kanan Prabowo dapat tugas dari Jokowi. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana sehari setelah pelantikannya pada Selasa 20 Agustus. Dalam pertemuan itu, Angga mengungkapkan pesan khusus dari Presiden Jokowi terkait tugasnya. Dalam pernyataannya, Angga menjelaskan Presiden menekankan masalah judi online. Ia mengatakan fenomena judi online merupakan penipuan yang terjadi di masyarakat dan banyak masyarakat yang terjebak di dalamnya. Sehingga nantinya setelah ini ia akan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajaran lainnya mengenai target ini. Angga Raka sendiri merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Ia juga pernah menjadi Ketua Bidang Komunikasi dan Direktur Media Kampanye TKN Prabowo Gibran. Gus Yakut dipecat PKB, Caimin dipanggil PBNU. Kisruh antara PKB dan PBNU kian memanas belakangan ini. PKB di bawah Muhaimin Iskandar menganggap Yakut, Yahya Khalil Stakuf, dan Lukman Edy gugur keanggotaannya dari partai. Sinyal kuat pemecatan ini terlihat dari keputusan DPP PKB yang tidak mengundang mereka dalam Muktamar PKB di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024. Di sisi lain, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas atau Gus Yakut mengklaim tak mengetahui soal kabar pemecatan dirinya sebagai kader PKB lantaran belum menerima surat resmi pemecatan. Ia menilai PKB sedang membuat dagelan menjelang muktamar. Sementara itu, panitia khusus PKB bentukan PBNU resmi memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan soal kepemimpinan di partainya yang dinilai melenceng dari fatsun awal partai ini didirikan. Pada undangan itu, Caimin diminta datang ke ruang rapat lantai 5 gedung PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta. Di PBNU, Muhaimin diminta menghadap tim Pansus yang dipimpin Wakil Rais Aam Kiai Haji Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum Amin Said Husni. Lebih dari itu, disebutkan bahwa puluhan kiai sepuh dari berbagai daerah bertemu dengan pengurus inti PBNU. Mereka mendesak PBNU segera menyelesaikan ikhtiar untuk memperbaiki PKB dengan mengembalikan kepemimpinan partai ke tangan ulama.